Kebersamaan Anies Baswedan dan Susi Pujiastuti yang ditunjukkan keduanya pada awal pekan ini menimbulkan beragam respon. Dua partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Nasdem dan PKS menyambut baik, tetapi respon berbeda ditunjukkan Partai Demokrat. Demokrat menganggap pertemuan itu bukan hal yang luar biasa dan menyatakan pencarian bacawa pres sudah selesai. Kita bahas malam hari ini bersama para narasumber. Ada Ketua Juru Bicara Partai Demokrat, Diska Putri. Mbak Diska, selamat sore, selamat malam. Selamat sore, Mbak. Iya, terima kasih sudah bergabung. Ada juga pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri, siap. Ya, Mbak terima Diska. kasih sudah bergabung. Mbak Diska, menarik sekali melihat perkembangan sepekan terakhir ini ya. Pasti Demokrat juga memantau secara dekat perkembangan isu sepekan terakhir ini setelah pertemuan antara Pak Anies dan Bu Susi. Tapi secara umum, sebenarnya Demokrat melihat ini sebagai sesuatu yang bagaimana? Apakah karena kalau misalnya kita lihat katakanlah dari Nasdem tadi menyebutnya luar biasa baik, chemistry-nya nyambung, dan lain sebagainya. Mbak Diska, silahkan. Untuk pertemuannya sendiri kami tentu menyambut baik bahwa Pak Anies sebagai baca pres kami membuka komunikasi dengan banyak pihak termasuk juga berbagai elemen, termasuk di sini juga Ibu Susi Pujiastuti. Kami tahu Ibu Susi adalah salah satu tokoh dan figur politik yang luar biasa, juga banyak kiprahnya di nasional ini. Jadi kami tentu menyambut baik apa yang sedang dilakukan oleh Pak Anies, terutama untuk merangkul berbagai elemen. Ini adalah tentu kami melihat ini adalah sebagai salah satu upaya Pak Anies sebagai baca pres yang insya Allah menjadi capres dan kemudian menjadi presiden untuk merangkul semua elemen. Jadi kalau untuk pertemuannya sendiri kami tentu menyambut baik ini karena tentu ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan elektabilitas juga, untuk terus merangkul semua kalangan yang juga ingin melakukan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia sesuai dengan koalisi perubahan yang kami bentuk begitu. Ya, kalau untuk upaya menjodoh-jodohkannya bagaimana Mbak Diska? Kami tentu ini adalah semuanya sudah sejak dari awal Partai Demokrat selalu bilang bahwa kami berkoalisi perubahan menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Anies Baswedan sebagai baca pres untuk memilih cawapresnya. Dan itu juga sudah sesuai dengan piagam koalisi yang kami tanda tangani sejak Maret 2023 yang lalu, bahwa di dalamnya tentu ada salah satunya adalah menyerahkan sepenuhnya cawapres kepada baca pres Pak Anies. Di situ juga sudah ditandatangani termasuk oleh ketiga ketua umum, termasuk ketua umum kami, yaitu adalah Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi tentu kalau untuk semua ini adalah bagian dari demokrasi yang kami terapkan di koalisi perubahan. Kita lihat bahwa semuanya tentu menginginkan yang terbaik untuk menjadikan siapapun yang nanti akan menjadi cawapresnya Pak Anies begitu. Yeah. Sehingga kami sangat terbuka dengan berbagai pilihan. Nanti tentu akhirnya akan kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Anies sebagai baca pres kami. Ya, masih terbuka, saya mengutip pernyataan Anda, kami masih terbuka terhadap berbagai pilihan. Tapi berarti nama itu belum ada ya, jadi bursa cawapres belum selesai kan kalau di koalisi perubahan ini? Ya, Mbak, untuk bursa cawapres kami tahu bahwa itu sudah sejak bulan April yang lalu kita sudah dengar dari tim 8 koalisi perubahan yang sudah menyebutkan bahwa sebenarnya sudah tuntas. Jadi apabila saat ini kemudian terbuka dengan berbagai, kami bilang bahwa ini adalah terbuka untuk melihat opsi-opsi yang ada. Tapi tentu apabila sudah ditentukan, kami juga saat ini sedang menunggu hasil tersebut begitu. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah bahwa ini bukan artinya adalah masih terbuka atau misalnya belum selesai, tapi ini kalau misalnya ada satu atau sebagian pihak yang melihat bahwa ini adalah bagian dari menjodoh-jodohkan, kami melihat ini bahwa ya selalu terbuka untuk aspirasi tersebut. Tapi tentu dari tim koalisi 8 kami sudah final bahwa cawapres sudah final oleh Pak Anies begitu. Seperti yang sudah disebutkan oleh tim koalisi dan juga oleh Pak Anies sendiri. Okay. Jadi saat ini kami hanya dalam posisi menunggu kapan kemudian ini akan diumumkan begitu. Oke, baik. Kang Ujang, kalau misalnya kita lihat politik itu kan soal momen ya Kang Ujang ya. Momen, gestur, dan lain sebagainya seperti biasa kita perbincangkan. Anda melihat yang terjadi sepekan terakhir ini setelah Anies Baswedan bertemu dengan Susi Pujiastuti, itu apa Kang Ujang?
Ya, tentu itu punya makna ya. Maknanya apa? Bisa jadi memang pertemuan tersebut bukan hanya sebagai bagian pertemuan antar tokoh, tetapi juga lebih dalam dari itu. Karena kalau dua politisi bertemu, tentu yang dibicarakan ada persoalan politik, persoalan kebangsaan. Nah, karena momennya momen Pilpres, ya tidak lain kemungkinan besar membicarakan soal Pilpres itu. Apakah persoalan perjodohan cawapres gitu loh. Apakah misalkan ingin jadi tim sukses, ya itu ya mereka berdua yang tahu. Karena bagaimanapun Bu Susi ini kan tokoh ya, bukan hanya tokoh Jawa Barat, tapi tokoh nasional yang memang sangat dikenal ya di Jawa Barat, di Pangandaran, dan dekat juga dengan nelayan. Jangan lupa juga beliau juga the power of emak-emak gitu ya, pendukungnya juga banyak. Ya punya magnet tersendiri dalam konteks itu. Oleh karena itu ya jika Pak Prabowo hadir, Pak Anies hadir, itu menjadi sebuah keniscayaan. Apakah nanti misalkan tadi ya Bu Susi digadang-gadang jadi Iya, Kang Ujang, sayang sekali. Iya, sayang sekali dari komunikasi. manakah Oke, misalkan silakan Kang Ujang. halo. Iya, iya, Nah, dari manakah misalkan dukungan Bu Susi dari partai politik itu? Itu penting. Apakah dari Demokrat, PKS, atau Nasdem? Yang kedua tentu terkait dengan elektabilitas. Jadi kalau perjodohan, ya syaratnya paling tidak harus memiliki elektabilitas yang cukup. Karena pertarungan Pilpres itu bukan hanya pertarungan figuritas, tapi pertarungan elektoral. Oleh karena itu ya sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan siapapun yang ingin menjadi capres maupun cawapres perlu memiliki elektabilitas yang kuat atau yang tinggi. Karena kalkulasi menang dalam konteks pemilu ya elektabilitas yang tinggi. Makanya dalam sejarah misalkan ada misalkan Pak Maruf Amin, ya elektabilitasnya rendah. Kenapa jadi? Ya karena memang dipasangkan dengan Pak Jokowi yang incumbent. Nah hari ini misalkan Bu Susi apakah cocok dipasangkan dengan Pak Anies? Kalau cocok soal cocok-cocok saja. Tetapi tadi harus didorong dengan elektabilitas yang tinggi. Karena Pak Anies ini kan bukan incumbent. Dan beliau ada dalam posisi berhadapan-hadapan dengan pemerintah cukup berat ya dalam konteks itu. Oleh karena itu ya butuh cawapres yang memang bisa menambah elektoral dari Pak Anies itu. Hari ini kita tahu Pak Anies elektabilitasnya masih di peringkat ketiga, maka perlu dorongan elektoral dari bakal cawapresnya itu. Kalau tidak ya berat. Jadi harus saling menopang satu sama lain antara Pak Anies dengan cawapresnya itu. Nah munculnya Bu Susi, ya saya melihat ya sesuatu yang bagus bagi saya. Karena ada alternatif pilihan. Kalau kita misalkan di internal, partai koalisi ada Pak AHY, internal. Kalau di eksternal, misalkan ada Bu Hopipa, ada Yeni Wahid, ada Bu Susi. Semuanya pendekar-pendekar perempuan yang hebat gitu ya. Tinggal memilih mana saja yang cocok, yang pas gitu loh untuk disandingkan. Apakah memang nanti pilihannya dari luar koalisi ataukah memang dari dalam koalisi? Tinggal dibicarakan dengan Pak Anies. Iya, Kang Ujang, kalau misalnya Anda lihat perkembangan sampai saat ini, kira-kira Pak Anies Baswedan membutuhkan sosok yang seperti apa sebenarnya? Sekalipun memang sudah memberikan kriteria khusus ya, tapi yang dibutuhkan yang seperti apa? Ya saya sih melihat yang dibutuhkan seperti Bu Hopipa ya, perempuan dari daerah pemilihan yang cukup padat ya, yang cukup besar pemilihnya. Jawa Timur itu adalah pemilih kedua terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat. Lalu sosok figur perempuan, yang ketiga itu berbasis masa Islam, Nahdlatul Ulama gitu, Nahdiyin. Dan kita tahu Bu Hopipa itu adalah ketua muslimat, ketua ibunya ya, emak-emaknya lah di kalangan NU. Oleh karena itu saya melihatnya sebenarnya yang paling cocok, paling pas ya untuk disandingkan dengan Pak Anies itu adalah Bu Hopipa. Tetapi kan persoalannya Bu Hopipa saya dengar gitu tidak mau gitu. Karena memang agak berat pilihannya, kelihatannya ingin menjadi gubernur yang kedua kali. Nah Bu Yeni Wahid mungkin ada sedikit cocok, tapi kan agak berat karena tidak punya posisi gitu, tidak punya daya gedor, elektabilitas juga mungkin ya kurang ada. Lalu pilihan tadi Bu Susi juga tadi ada pertimbangan tokoh, elektabilitas harus ditingkatkan. Jadi saya melihatnya figur perempuan ya berlatar belakang Islam dari Nahdlatul Ulama, dan itu penting dari daerah yang jumlah pemilihnya besar yaitu Jawa Timur. Ya, Kita oke. tahu pertarungan terbesar adalah di wilayah Jawa, termasuk di Jawa Timur begitu. Oke, Mbak Diska, kalau misalnya kita melihat perkembangannya sekarang, Mbak Diska, Anda sendiri tadi sudah mengatakan bahwa semuanya
di tangan Pak Anies Baswedan untuk menentukan siapa bakal cawapresnya. Tapi kalau misalnya dari Partai Demokrat, apakah Bu Susi itu termasuk dalam kriteria bacawa pres yang diusung oleh KPP, Koalisi Perubahan ini untuk Persatuan? Ya, kalau kita lihat bahwa tentu semua figur pasti ada plus dan minusnya. Semuanya juga kami tahu ada kelebihannya masing-masing seperti yang Pak Ujang bilang, ada Bu Kofifa, ada Bu Susi, ada kemudian Pak Sahaye misalnya dari ketua umum kami atau siapapun, kami melihatnya bahwa semuanya punya kans. Kami juga melihat bahwa tentu ada kriteria-kriteria yang di sini baik, di sini kurang baik, atau di sini bisa saling mengisi, yang nanti akan menjadi pertanyaan selanjutnya adalah yang mana yang terbaik menurut Pak Anies begitu. Kalau kami sendiri di Partai Demokrat, tentu kami juga sudah menyodorkan beberapa nama. Kami tahu bukan cuma Mas Ahaye, kami juga menyodorkan beberapa nama yang kami anggap sebagai bagian dari yang bisa mengisi kriteria-kriteria tersebut. Tapi tentu pada akhirnya nanti Pak Anies Baswedan yang akan menentukan sendiri sesuai dengan apa yang terbaik yang menurut dia memiliki fungsi utilitas maksimalnya, yang memiliki menurut dia yang paling maksimal memenuhi kriteria-kriteria itu. Jadi menurut kami saat ini semuanya tentu ada plus dan minusnya. Setiap figur, setiap tokoh kami juga mendengar dari banyak pihak, termasuk misalnya dari berbagai pengamat, termasuk juga dari berbagai politisi. Ada banyak pilihan cawapres untuk Pak Anies. Tapi tentu yang tahu, yang benar-benar tahu dan mengerti adalah Pak Anies sendiri sebagai capres. Karena yang kami harapkan adalah ini tidak seperti politik dagang sapi. Kita berharap bahwa nanti Pak Anies bersama pasangannya ini bisa selaras duit tunggal. Harapannya tidak hanya menjadi presiden yang berhasil jadi presiden, tapi juga menjadi presiden yang berhasil. Jadi kami menganggap bahwa semuanya tentu ada plus dan minusnya, tapi tentu yang bisa menentukan sendiri yang mana yang terbaik itu adalah Pak Anies Baswedan sebagai capres kami. Baik, Mbak Diska, terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini. Kita masih melihat, masih menunggu tentunya semuanya. Mbak Diska, terima kasih banyak dari Partai Demokrat dan juga Kang Ujang dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Sayang sekali sore hari ini Bang Mardhani Alisera tidak bisa hadir dalam diskusi ini. Terima kasih. Sama-sama Mbak Putri, Mbak Diska. Terima kasih banyak. Mari Pak Ujang.